sini alhamdulillah sudah bisa menjadi wasilah anak-anak yang di usia 5 tahun ya kebanyakan itu bisa lancar satu nafas. Ya, prestasi terbaiknya yaitu di usia 4,5 tahun. Ya. Dan alhamdulillah sudah mulai tumbuh TK yang alhamdulillah lulus TK udah bisa lancar satu nafas ya, alhamdulillah. Ini modul yang kita gunakan tidak hanya berisi Al-Quran di surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Ali Imran, tapi juga di sana dengan tulisan yang besar ya, sehingga memudahkan anak dari buku yang tulisannya besar kepada mushaf yang tulisannya juga sama kan gitu ya. Nah, selisih pun sangat sedikit ya. Karena nanti kalau selisihnya terlalu banyak, biasanya mereka akan mengalami kesulitan saat membaca dengan benar. Dan juga alhamdulillah karena perkembangan metodologi dengan izin Allah, ini banyak anak-anak kecil yang bisa lancar satu nafas, maka mulai didesain dalam modul level 2 ini waqaf dan ibtida, panduan berhenti dan mengulang, yang itu bisa dijangkau oleh balita sampai lansia. Kenapa ini penting? Karena waqaf dan ibtida, berhenti dan mengulang yang tepat, bukan pakai jurus kironologi atau kiro-kiro gitu ya. Nah, itu adalah salah satu rukun dari tartil. Jadi tartil itu ada 2 rukunnya. Di perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, syaratnya ada 2. Yang pertama adalah tajwidul huruf, membaca Quran dengan fasih sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, fasih baca satu. Rukun yang kedua adalah bukan melakukan Al-Quran dengan suara yang indah, bukan. Tartil itu syarat yang keduanya adalah tepat waqaf dan ibtida, tepat berhenti dan mengulang. Nah, maka agar bisa instan anak-anak kita yang masih belum belajar bahasa Arab bisa tartil, memenuhi satu rukun dari tartil dengan mudah, simple, maka tinggal kita kasih panduannya. Nah, kita kasih apa? Panduannya. Maka beberapa anak yang di usia 4,5 tahun itu kalau satu nafas itu paling seringnya itu kuatnya kalau setengah baris. Nah, gitu. Kalau sudah lebih itu mengis-mengis. Nah, gitu. Apalagi lebih dari setengah baris ditambah banyak layarnya 4 harokat, tambah banyak dengungnya, itu udah habis lah itu. Ya. Maka butuh ada solusi yang instan, ya, mudah bagi mereka. Juga bagi para lansia yang nafasnya tidak sehebat ketika muda. Nah, gitu. Kalau dalam konteks kali ini kajian Bunda Ustaz itu adalah mudah bagi anak-anak. Ya. Karena anak-anak yang masih TK biasanya nafasnya masih pendek. Ya. Bacaan basmalah saja itu bisa 3 kali nafas gitu ya. Iya gitu ya. Itu hal yang biasa kita temui di lapangan. Nanti ada juga di level 2 ini bagaimana menterapi untuk bisa dan terbiasa anak dalam satu nafas. Nah, namanya terapi nafas. Dan juga di dalam metode yang simpel ini, alhamdulillah kita bisa bantu banyak hal, mulai dari mereka yang terbata-bata, ya, lulusan dari Quran metode Ali level 1 pratilawah yang tadi, atau bahkan yang kita ketemu sama anak-anak yang dia sudah bisa baca Quran tapi dengan tidak menggunakan tanda baca yang kita pelajari. Nah, lebih dalam nanti tentang tanda baca akan kita kupas pada episode-episode pendalaman di kajian bulan depan, insyaallah. Nah, beda nih tanda bacanya, nggak ada jejer geser kayak tadi gitu ya. Nah,
Gimana, bisa nggak dibantu dengan metode level 2? Oh, sangat bisa. Ya. Bahkan juga yang ini yang bikin para pengajar itu butuh energi lebih. Ya. Kadang malah ada yang untung gitu ya. Ada, tapi sedikit ya. Ada yang untung. Kenapa? Yang model begini nih, dia lancar baca, tapi juga lancar salahnya, panjang pendeknya ketukar, yang nggak sukun disukun gitu ya, cepet bacanya, tapi berantakan bacanya. Ini baru saja diperbaiki ya, jangankan besok gitu ya, baru lewat beberapa detik setelahnya udah salah lagi. Ya, sampai ada yang bilang mendingan ngajari yang belum bisa. Kayaknya ada pelakunya di sini ya. Pengalaman itu berharga, luar biasa. Tidak hanya Bunda yang pernah mengajar seperti ini, ternyata banyak sekali di luar yang mengalami hal yang sama. Maka di sini akan dibantu, memudahkan, ya, dimudahkan bagaimana yang lancar baca lancar salahnya bisa selesai tanpa harus dia turun ke level 1 lagi. Kalau disuruh turun level 1 biasanya apa? Mutung, ya kembali lagi dari awal. Kan saya sudah bisa baca, gitu ya. Apalagi anak-anak rawan itu ya, karena ujian terbesar mengajarkan ya kepada anak-anak, mendidik anak itu adalah bukan ketika anak itu belum bisa. Anak belum bisa, selama itu fardu ain, selama kita sabar ya dan terus belajar, setiap kesulitan itu akan ada ujungnya, yaitu bisa. Tapi kalau sudah mutung, gitu ya, gimana mau memperbaikinya? Udah gak mau belajar sama kita kan gitu, betul kan? Iya. Maka penting kita bagaimana menjaga motivasi mereka dengan salah satunya tanpa harus menurunkan mereka, tanpa terasa mereka sudah lebih baik. Nah, ini strateginya nanti di sini ada. Nah, kemudian berikutnya juga termasuk yang salah ringan, ya hanya terkendala di membedakan dengung dengan jelas dan layarnya masih sering dibaca 2 harakat. Oke. Tadi manfaatnya luas sekali nih, Masya Allah. Dan juga nanti ada sebuah terapi yang diterapkan bagaimana dari terbata-bata hingga kemudian ia lancar satu nafas. Kita bisa bayangin ayah bunda, ya, karena di sini ada yang online ya, makanya kami sebut ayah bunda, ya. Dari putus-putus terbata-bata, kemudian seketika kita langsung ajarkan, talkinkan satu nafas. Kira-kira margin errornya tinggi sekali. Dari terbata-bata langsung nih saya talkin ya satu nafas. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Padahal bacanya baru mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Begitu. Tapi langsung kemudian kita talkinkan satu nafas. Kira-kira kesalahannya besar atau tidak? Besar. Bahkan nanti anak bisa mutung karena dosisnya terlalu tinggi atau disebut overdosis. Nah, apa lagi? Overdosis itu bisa mutung gitu ya. Bukannya jadi malah menjadi ya. Malah gak mau kita ajarin. Maka ini ada tahapannya. Nanti di level 2 ini ada tahapannya. Dari awalnya pendek, tasdid, dengung, panjang, sukun, berhenti, yuk dibaguskan, pendeknya disambung. Mathaluhum. Sudah bagus, lancar, kita baguskan lagi yuk, tasdid lanjut, awalnya lil la lillah, Masya Allah, awalnya il la dibaca illa, Masya Allah, tambah keren ya.
Kemudian sudah bagus, sudah lancar, kita lanjutkan ya dengungnya, dibaca lanjut ya. Awalnya fa lam ma, disambung. Maaf ya, awalnya begini. Fa lam ma, dengung lanjut. Fa lam ma, wis tambah cakep lagi. Lanjut ya, panjangnya awalnya berhenti, yuk disambung ya. Awalnya dibaca makalu, mulai disambung makalu. Nah, tambah cakep lagi bukan? Ya, terakhir sudahlah satu nafas. Masya Allah. Jadi jenjang yang dibikin bertahap sehingga dosisnya biar ringan. Sukses di dosis pertama ya, naikkan dosis 3. Sukses di dosis 3, alhamdulillah, yes, lulus gitu ya. Naik ke level, naik berikutnya tahap yang ke-4. Tidak terasa dia sudah satu nafas. Masya Allah. Inilah. Dan bagaimana nanti juga di sini disediakan beberapa terapi yang akan membantu anak-anak kita agar dia bisa mudah ya, otomatis disiplin dalam baik tajwid dasar maupun dalam menyambung yang dibaca putus gitu. Yang disebut dengan terapi kata dan terapi ayat. Nah, ini bagi alumni batch 1 udah hafal ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita akan coba perdalam nanti di episode berikutnya, insya Allah. Ini baru cuplikan dulu. Begitu hingga kemudian alhamdulillah anak kita bisa lancar satu nafas dan disiplin dalam tajwid dasar. Nah, berikutnya bagaimana kalau sudah lancar satu nafas dan otomatis benar dalam tajwid dasar? Maka kita lanjutkan di level 3. Level berapa? Udah ya? Level 3. Apa level 3 itu? Tajwid tematik. Nah, ya di tajwid tematik ini nanti ya. Nah, ini ya. Di tajwid tematik yang berwarna apa ini ya? Biru toska ya yang ini ya. Oke, baik. Yang di tajwid tematik ini nanti akan ada solusi Artila Kids ya, bagaimana mengajarkan fundamental fasih bersanad dengan cara yang simple, mudah, indah, dan mengasihkan. Saya akan contohkan langsung ya. Ya, di sini. Contoh ini ya. Nah, ini adalah materi yang pertama adalah makhorijul huruf. Nah, ya. Sudah tampil? Ya. Di bab makhorijul huruf ya. Di sini makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Ya, ada yang beda tempat, ada yang satu tempat. Nah, ini tidak hanya dipaham, tapi juga hafal. Kenapa hafal dan paham? Karena dengan hafal dan paham akan lebih lincah lidah mereka, anak-anak kita, dalam mempraktekkan ilmu ini. Karena satu huruf yang dibaca itu hanya butuh waktu sepersekian detik. Jadi tidak sampai 1 detik, tapi sepersekian detik itu sudah satu huruf. Jadi 1 detik bisa beberapa huruf. Maka agar cepat pergerakan lidahnya, maka butuh namanya hafal dan paham. Bagaimana cara cepat untuk menghafal? Nah, maka kita menggunakan metode smart makhraj. Nah, coba kita akan praktikkan sama-sama. Ya. Baik, silakan ikuti saya
lihat dan ikuti baik bunyi termasuk gerakannya. Oke. Sama-sama ya. Semat makhraj. Iya. Tenggorokan, lidah, bibir, hidung, tenggorokan, bawah, tengah, atas, bawah, a, h, tengah, a, h, nah, atas, nih, gho, kho. Nah, jadi berpindah antara gho ke kho. Lidah, pangkal, tengah, ujung, sisi, ujung sisi, ya, pangkal, ko, ini maju, ka, ya. Tengah, ja, sha, ya, awas ini, maju dikit, la, maju lagi, na, ro, sisi, do, ujung sisi, la. Nah, sekarang ujung atas, to, da, ta, ujung bawah, so, za, sa, ujung gigi. Nah, gigi yang dua ini yang atas, zo, za, fa, bibir, wa, ba, ma. Ada juga fa, hidung, ma, na. Barakallahu fiik, masya Allah. Ya. Ya. Baik, demikian cara simpel menghafal makharijul huruf yang kemudian nanti kita bisa pahamkan mereka dengan dua cara. Ketika anak masih di usia belum tumbuh fikir, analisanya masih lemah, yaitu di usia tufulah atau 0 hingga 7 tahun, di bawah 7 tahun, maka kita bisa menggunakan media katambat. Nah, gitu ya. Untuk apain? Untuk meraba. Untuk apa? Meraba. Kita pakai katambat, kita raba. Misalnya huruf ini ya, ujung atas, to, da, ta. Cukup kita raba lidahnya. Ujung atas, to. Nah, begitu. Ya, diraba langsung. Ujung atas, to. Nah, da, ta. Nah, begitu. Sehingga tidak banyak teori. Ya. Kalau kita jelaskan nanti secara detail, maka potensinya bisa overdosis ke anak. Ya. Maka kita harus menyampaikan ilmu sesuai dengan tingkat usianya. Nah, tidak mungkin kita mengajarkan anak TK dengan penjelasan makhrajnya to, da, dan ta itu ya ujung lidah bertemu dengan gusi ya gigi seri bagian atas. Jadi gusi gigi bagian atas. Nah, maka terlalu panjang, maka cukup dengan kata kunci apa tadi?
ujung atas. Nah, walaupun dia nggak paham ujung itu apa, tapi ketika kita raba ujung, oh yang itu ujung. Atas, oh yang itu. Tempel, to, da, ta. Nah, makin dia paham, sehingga dia akan memaknai kata ujung dan atas sesuai dengan yang dia rasakan, dia lihat atau dia dengar. Nah, demikian kurang lebihnya. Nanti pada episode setelah prakteknya bagus, ya terutama di level 4 selesai secara praktek, maka nanti baru kemudian kita kenalkan teori detailnya agar dia mampu menuntaskan sesuatu yang mulia, yaitu ilmu yang punya derajat fardu kifayah, yaitu di ilmu tajwid nanti di level 4 ya. Dengan syarat tuntaskan dulu prakteknya biar dosisnya terasa ringan. Begitu juga nantinya kita akan mudah mengajarkan sesuatu yang sering terjadi kendala dalam mentransfer ilmu standar fasih bersanad, yaitu pada ragam mat atau ragam panjang. Ragam panjang, ciri yang mudah kita ajarkan kepada anak-anak kalau secara teori adalah makhraj panjang itu lewatnya rongga tenggorokan dan rongga mulut, kan begitu. Tidak boleh mampir ke rongga hidung. Tentu anak belum paham. Maka bagaimana biar mudah paham? Sederhana, ya. Sehat, ulangi sama-sama. Sehat, benar, jika tidak ada ambulannya. Ya, gitu ya. Coba kita praktekkan. Coba kalau ada ambulannya, masih sakit dia. Contoh, ada itu. Wing 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 wing. Berarti masih ada ambulannya. Coba deh bunda yang offline maupun yang online ya, dicoba ya. Ya sama-sama. Ayah juga ikut ya. Baik, sama-sama. Ainnya didomahkan panjang. Bagaimana? Ada ambulannya? Oh, nggak ada. Alhamdulillah ya. Bagaimana yang online? Ada ambulannya nggak? Ada juga ternyata. Masya Allah. Baik, nggak usah gelisah, nggak usah galau. Itu ada solusinya, sederhana caranya. Setelah nanti anak-anak kita bisa membedakan, oh ini sehat, ini sakit, oh ini benar, ini masih salah, maka terus kita kasih terapinya. Kalau ditalkin nggak bisa-bisa, dicontohin nggak bener-bener, nggak sehat-sehat, maka solusi berikutnya adalah dengan diterapi. Ulangi ya Pak. Apakah dipijiti Ustadz hidungnya? Boten ya. Coba tirukan terapinya. Jurus terapi. Ulangi. Jurus terapi panjang. Coba. Sandingkan yang sehat dengan yang sakit. Gimana itu Ustaz? Nantikan di episode berikutnya. Ayo. Begitu juga ketika sudah masuk di ragam gunnah atau dengung. Nah, yang tadi soal jejer sama geser kan gitu. Di level 1 sama level 2 kita cukup dosisnya adalah kalau dengung itu ang. Kalau dengung apa? Ang gitu. Pertanyaannya, apakah ang semua kan begitu? Ya, tentu tidak. Itu dosis awal. Kalau sudah optimal standar bersanad, nanti ada macam-macam dengung. Ulangi apa? Dengung tipis, dengung tebal, super tebal, super tipis. Wah, gitu ya. Nah, bagaimana itu serunya? Nah, ini contohnya misalnya ada min
beda-beda tuh ya, berbeda-beda. Nah, nanti itu akan ada cara terapinya yang mudah, termasuk pada bacaan dengung yang idgham naqis bi gunnah. Kayak apa itu? Mari kita lihat. Nah, biasanya dibaca idgham kamil bi ghairi gunnah. Wah, gitu. Wah, apa ini? Idgham naqis artinya dengung sebagian bi gunnah dengan dengung. Nah, jadi dengung sebagian. Ya, contohnya di sini ya, sebentar. Oh, yang ini. Nah, contoh ini. Ini rumusnya sederhana tuh. Coba kita buka dulu di level 1 tadi. Ya, ikuti gerakannya dan tirukan. Silakan yang online juga bisa mengikutinya. Bertemu wa. Coba bertemu wa au. Iya. Bertemu wa apa? Baik. Bertemu wa jauh. Iya, begitu. Nah, ada dua bacaan, yang satu anak membaca jauh masih dibolehkan. Memang ada yang kurang tepat, Ustaz. Ya. Coba kita bandingkan. Kalau yang sudah di level 3, bacanya sudah harus optimal, standar bersanad, sehingga tidak lagi dibaca jauh, tapi dibaca jauh. Apa bedanya? Bunda? Yang mana? Iya, Ustaz Iva udah jawab. Ya, jadi bedanya adalah dengan, coba kita pencet hidungnya. Kalau yang belum optimal, ya belum optimal, itu begini, jauh, tidak ada ambulannya, tidak ada apanya. Nah, kalau yang sudah optimal dengungnya, maka ada ambulannya. Ulangi lagi, ada ambulannya. Jadi gini, Bunda, Ayah. Jadi kalau dengung itu harus ada ambulannya. Tapi kalau panjang nggak boleh ada ambulannya. Nah, bagi yang ini dengung, maka harus ada ambulannya. Contoh, jauh. Nah, ada. Nah, begitu. Atau dengan versi yang tipis ambulannya, jauh. Nah, dua-duanya diperbolehkan. Nah, artinya harus ada ambulannya. Maka ini yang cara detek sakit apa sehatnya mudah. Dengung itu kalau ada ambulannya. Kalau panjang, nah mudah sekali kan, hanya sekian menit udah paham ya kan. Masya Allah. Nanti kita ajarkan begitu. Udah tahu kok saya masih sakit Bunda, Ayah. Nah, kita terapi nanti. Sama jurusnya, sandingkan yang sehat dengan yang apa? Bagaimana serunya? Tunggu episode berikutnya. Oke. Baik, demikian karena sudah waktu dan ini habis. Ya. Pada prinsipnya masih banyak sekali hal-hal yang
sangat Allah mudahkan ya untuk bisa membantu anak-anak kita tuntas dalam praktek fasih baca, karena fasih baca itu yang diwajibkan prakteknya, teorinya itu fardu kifayah. Maka nanti urutannya tuntaskan dulu yang fardu ain sehingga terasa mudah dan simpel dan terjangkau pada seluruh bakat anak yang berbeda-beda, ya, seluruh terjangkau pada seluruh potensi anak yang berbeda-beda, terjangkau untuk seluruh level kecerdasan. Nah, maka kalau sudah ya, maka tugas kita nanti adalah belajar dan kemudian segera praktekkan pada diri sehingga bermanfaat bagi diri kita, kemudian kita ajarkan kepada anak kita sehingga bermanfaat buat anak-anak kita, dan kemudian kalau sudah berhasil segera ajarkan agar bunda-bunda lainnya, ayah-ayah yang lainnya bisa mengikuti jejak bunda sekalian.